Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Juwita, kelas Granada. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan praktek ujian saya tentang computer vision dengan judul For Anima Klasifikasi menggunakan Transfer Learning Model MobileNet. Nah, yang pertama saya akan membahas latar belakangnya. Nah, latar belakang dari klasifikasi animal menggunakan transfer learning model MobileNet. Latar belakangnya itu dari penggunaan model transfer learning MobileNet dalam klasifikasi hewan adalah karena adanya kebutuhan untuk melakukan klasifikasi objek pada gambar secara akurat dan efisien. Nah, transfer learning itu adalah teknik yang memungkinkan model deep learning untuk memanfaatkan pengetahuan yang telah diperoleh dari dataset besar sebelumnya untuk mempercepat proses training dan meningkatkan akurasi model pada dataset yang lebih kecil. Nah, MobileNet adalah sebuah arsitektur model deep learning yang dirancang khusus untuk perangkat mobile dan dapat melakukan klasifikasi objek dengan akurasi yang tinggi namun membutuhkan sedikit waktu untuk proses training dan inferensi. Nah, penerapan model MobileNet pada klasifikasi hewan juga didorong oleh kepentingan untuk mengenali dan memahami berbagai jenis hewan. Dengan menggunakan teknik transfer learning ini, model MobileNet dapat melakukan klasifikasi hewan dengan akurasi yang tinggi meskipun hanya dilatih pada dataset yang relatif kecil. Nah, selanjutnya, kenapa computer aided recognition itu penting? Nah, yang disingkat CAR adalah suatu teknologi di mana komputer digunakan untuk membantu mengenali dan memproses data dalam bentuk gambar, suara, dan teks. CAR sangat penting karena memungkinkan komputer untuk memproses data yang diterima dari berbagai sumber dan mengubahnya menjadi format yang dapat digunakan dalam aplikasi yang berbeda. Nah, selanjutnya, kenapa komputer aided recognition itu penting? Nah, beberapa keuntungan dari penggunaannya yaitu yang pertama itu ini efisiensi. Yang pertama itu efisiensi, kan dapat menghemat waktu dan tenaga manusia dalam mengenali dan memproses data karena dilakukan oleh komputer dengan kecepatan dan akurasi yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada akurasi, dapat mengenali pola yang sangat kompleks dan detail yang mungkin tidak dapat dikenali oleh manusia. Hal ini meningkatkan akurasi hasil pengenalan dan pengolahan data. Selanjutnya, kemampuan adaptasi dapat dilatih untuk mengenali dan memproses data dari berbagai sumber sehingga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Nah, ada keuntungan penggunaan CAR itu juga ada skalabilitas, yaitu dapat digunakan dalam skala besar dan terus-menerus meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam suatu organisasi atau industri. Nah, kemudian kemudahan akses. Dengan adanya CAR ini, data dapat dengan mudah diakses dan diolah sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan cepat. Dengan keuntungan-keuntungan tersebut, CAR sangat penting dalam berbagai industri dan aplikasi seperti pengenalan wajah, pengenalan karakter, tulisan tangan, pengenalan citra medis, pengenalan bahasa alami, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, bagaimana solusi Anda dalam membangun computer aided recognition? Yang pertama itu pemilihan algoritma yang tepat. Selanjutnya, kedua, pengumpulan data yang cukup. Ketiga, pemrosesan data. Yang keempat, pelatihan model. Yang kelima, ada validasi dan evaluasi. Yang keenam, ada implementasi. Nah, maka dalam membangun sistem CAR ini perlu diingat bahwa pembangunan sistem ini memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup serta memerlukan pengetahuan yang cukup dalam bidang pengenalan pola dan pengolahan data. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum memulai pembangunan sistem ini. Selanjutnya tentang data dan variabel data. Nah, di sini pada klasifikasi ini, pada datasetnya, data yang digunakan itu terdiri dari 2.800 data latih. Jenis data berupa image atau gambar, dan variabel yang digunakan ada dirname atau direktur utama dataset, train DS, atau untuk data training file DS, data validation path test, data test untuk prediksi.
Nah, di sini kode untuk memanggil data di dalam dataset. Di sini terdapat nama kelas dan number of sampelnya. Di sini ada horse berjumlah 600 sampel, dan dog 900, cat 700 sampel, dan deer 600. Nah, ini bentuk visualisasi data dalam bentuk grafiknya. Nah, ini selanjutnya ini kode untuk memanggil data yang ada di dalam dataset yang berupa gambar. Bisa dilihat kodenya pada PPT. Nah, selanjutnya itu preprocessing data dan modeling. Nah, preprocessing data di sini saya menggunakan fungsi image data generator. Di sini yang pertama itu menentukan objek image data generator dengan opsi data augmentation yang berbeda. Nah, di sini ada parameternya. Di sini saya rescale-nya ini atau nilai pixelnya itu 0 atau 1, di sini saya bikin 1, dan rotasi range-nya 30, zoom range-nya 0,2, sering-nya 0,2, dan sebagainya. Bisa dilihat pada PPT. Nah, yang ini, kode ini digunakan untuk menghasilkan generator data gambar untuk data pelatihan dan validasi. Nah, di sini ada data variabel trains DS, dan di sini ada validasi DS. Nah, kemudian didapatkanlah hasil ini, ditemukan 2240 gambar yang memiliki 4 kelas, dan ditemukan sini ada 560 gambar yang memiliki 4 kelas yang ditemukan untuk data validasinya, dan ini 2240 untuk data trainingnya. Nah, selanjutnya itu modeling datanya. Di sini saya memakai MobileNet. Yang pertama itu membuat model MobileNet sebagai struktur fitur. Nah, ini bentuknya. Di sini saya input save-nya 350, 353, dan kemudian membuat model sekuensial atau berurutan. Ini bentuk modelnya. Nah, selanjutnya tambahkan model MobileNet ke model yang sekuensial tadi. Ini bentuknya. Kemudian tambahkan layer global average polling 2D untuk mengurangi dimensi spesial dari peta fitur. Nah, selanjutnya itu di sini saya juga menambahkan density layar dengan 1024 unit dan aktivasi relu. Nah, kemudian di sini juga 512 density layarnya. Kemudian ada density layarnya juga 325, dan kemudian tambahkan density layar dengan 4 unit dan aktivasi soft mic untuk klasifikasinya. Nah, selanjutnya eksperimen desain. Nah, di sini optimizer apa yang digunakan? Di sini saya menggunakan optimizer Adam. Adam ini merupakan singkatan dari Adaptive Moment Estimation. Optimizer Adam ini adalah salah satu jenis optimizer yang digunakan dalam pembelajaran mesin dan jaringan saraf untuk memperbarui bobot dan bias dalam model saat dilatih dengan algoritma breakpoint. Nah, di sini saya learning rate-nya saya kasih 0,005. Bisa dilihat codingannya. Nah, dan ini hasil outputnya terdapat jumlah parameter. Tadi ini parameter yang dilatih. Ini parameter yang tidak dapat dilatih. Selanjutnya, di sini berapa epoch dan berapa epoch yang digunakan. Di sini saya menggunakan 30 epoch. Nah, bisa dilihat loss dan akurasi tiap epochnya di pada PPT. Nah, ini lanjutan dari output dari epochnya. Ini juga. Nah, pada epoch 30
terdapat loss-nya 0,1539 dan akurasinya sini 0,9496 dan validasi loss-nya itu 0,4677 dan validasi akurasinya 0,8. Nah, selanjutnya jelaskan metrik evaluation yang digunakan. Di sini saya menggunakan metrik evaluation validation loss dan validation akurasi. Nah, bisa dilihat pada PPT penjelasannya. Di sini kedua materi ini sangat penting dalam evaluasi performa model karena memberikan informasi yang berguna tentang seberapa baik model dapat melakukan prediksi pada data baru. Namun, kedua metri ini harus digunakan bersama dengan metri evaluasi lainnya tergantung pada jenis masalah dan data yang dianalisis. Nah, ini codingan untuk data validasinya, validasi loss dan validasi akurasi. Bisa dilihat di PPT. Nah, didapatkan hasil validasi loss-nya itu 0,47 dan hasil validasi akurasinya itu 0,84. Selanjutnya, nah ini dalam bentuk grafiknya. Di sini terdapat ini training data validasinya, training dan validasi loss-nya. Di sini validasi loss-nya lebih tinggi daripada daripada training loss-nya. Nah, pada grafik di sini training dan validasi akurasinya. Nah, bisa dilihat di sini yang berwarna oranye ini validasi akurasinya lebih rendah daripada training akurasinya. Ini grafik ini menggunakan 30 epoch. Nah, di sini ranking computation Kaggle saya. Di sini saya berada di peringkat 174 dengan skor 0,996 dengan entity 5. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, apakah deep learning mampu mengenali image hewan secara baik? Ya, deep learning dapat digunakan untuk mengenali gambar hewan secara efektif dengan menggunakan model transfer learning seperti MobileNet. Nah, dengan menggunakan metrik evaluasi, validation loss, dan validation akurasi didapatkan hasil dari validation loss ini bisa dilihat pada PPT-nya 0,47355 dan seterusnya. Dan hasil validasi akurasinya itu 0,8482 dan seterusnya dengan epoch 30. Nah, di sini lebih besar validasi akurasinya daripada validasi loss-nya. Nah, di sini kelemahan dari sistem AI yang dibangun untuk mengenali gambar hewan menggunakan transfer learning model MobileNet. Di antaranya itu yang pertama, keterbatasan data training. Yang kedua, sensitivitas terhadap kondisi pencahayaan dan posisi. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, ada semakin banyak epoch yang digunakan, maka semakin lama proses komputasinya. Tetapi semakin tinggi akurasinya, maka semakin kecil loss yang didapatkan. Nah, terima kasih. Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Dan saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.